Shalom Bapak Ibu dan umat GKI Cicurug, selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Berikut ini adalah Warta Lisan hari ini. Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di daerah Cicurug dan sekitarnya, Majelis Jemaat memutuskan untuk menunda sementara kebaktian on-site dan hanya melaksanakan kebaktian secara online. Jemaat dapat mengakses ibadah online melalui halaman Facebook ataupun kanal YouTube GKI Cicurug. Ibadah hari ini dengan tema Keluarga Sejati akan dilayani oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Ibadah remaja dan pemuda dapat diakses melalui YouTube Ignite GKI pada pukul 10 pagi. Dan ibadah sekolah minggu dapat diakses melalui YouTube Komisi Anak GKI Cicurug pada pukul 7 pagi. Mari bersama kita mendukung keberadaan gereja dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada penatua masing-masing wilayah. Daftar penatua wilayah dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Cicurug. Berikut ini merupakan kegiatan sepekan GKI Cicurug. Mohon menjadi perhatian bagi seluruh jemaat. Jemaat Tuhan, mari bersama berdoa untuk pemulihan pasca banjir bandang di Cicurug. Percaya Tuhan selalu memulihkan dan memberikan penguatan untuk kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan, dapat menghubungi penatua berikut ini atau dapat menyalurkan bantuan langsung melalui nomor rekening GKI Cicurug yang tertera berikut. Untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan anak-anak sekolah minggu, akan segera dilakukan proses renovasi gedung sekolah minggu. Mohon dukungan jemaat agar semua proses dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Selamat beribadah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Tema kebaktian kita pada minggu pagi ini adalah keluarga sehati. Menjadi keluarga yang sehati berarti menjadi sebuah keluarga yang menyatukan hati hanya kepada Tuhan, serta mengarahkan segala kehidupan mereka untuk persembahannya. Sehati juga mengajak kita untuk memaknai bahwa keluarga adalah persekutuan terkecil yang menjadi tempat bersekutu paling awal sebelum gereja dan masyarakat. Namun ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk menasehatikan diri kita dengan anggota keluarga yang lain karena ada agenda maupun nafsu pribadi kita. Mari pada saat ini kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala ketidaksehatian yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jemaat diberikan waktu untuk memanjatkan doa pengakuan secara pribadi. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala kesalahan kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, terutama di dalam kehidupan keluarga terkecil kami, bahwa kami sesama anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak dan orang tua, terkadang kami saling menyakiti. Terkadang kami tidak sehati di dalam menjalankan kehidupan kami, terutama di dalam kehidupan bergereja kami. Terkadang kami banyak bertolak belakang satu dengan yang lain di dalam pelayanan kami. Oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Layakanlah kami agar kami boleh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk sehati, sepikir dalam melayani-Mu. Inilah dosa dan pengakuan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengaku dosa-dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia,
ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami, agar kami dapat menjalani hari ini seturut dengan maksud Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami dapat bersekutu bersama. Walaupun persekutuan kami ini dilakukan secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap mengikat kami dan meneguhkan kami sebagai umat-Mu. Pada saat ini juga kami hendak kembali belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran dan seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau penuhi dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang kami baca, dengar dan renungkan sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami dan menjadi pegangan untuk kami menjalani keseharian kami. Tolong kami semua Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang melayakkan, yang menguduskan, yang memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu yang seturut, yang sesuai dengan maksud Tuhan yang dapat kami terima dan pahami, sehingga kami bisa melakukannya. Tolong ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, menghayati, dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira setiap kita akrab dengan ungkapan yang berbunyi demikian: sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Biasanya ini menjadi ungkapan penyemangat, ya, penyemangat baik kepada anak-anak kita untuk mengatakan, ayo dong belajar menabung, ya, sedikit-sedikit nanti juga banyak, nanti kamu bisa membeli barang yang kamu inginkan, ayo nabung, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Tetapi kemudian, ya, pemahaman ini atau ungkapan ini melekat sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saking, ya, begitu bermaknanya, sampai akhirnya ungkapan ini dipakai untuk semua urusan kita, ya. Semua urusan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Urusan kemudian tugas-tugas ketika sudah sekolah, kuliah, ya, tugas yang sedikit-sedikit itu ditumpuk jadilah bukit. Jadi ngerjainnya itu kemudian mengatakan gak punya waktu buat ngerjain, banyak banget tugasnya. Ya iya, orang yang sedikit-sedikit gak dikerjain jadi bukit. Nah, termasuk juga Bapak Ibu Saudara mesti kita waspadai juga, ya, bahwa pemahaman ini merasuk di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan dalam hal menabung tentu saja, tetapi dalam persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Misalkan saja ada hal yang tidak srek, ya kan, kita bisa saja sebagai pribadi kita merasa tidak srek, ya, hati kita tidak cocok misalkan dengan perilaku dari pasangan kita. Ya, bisa saja kita nggak srek kalau melihat pasangan kita itu kok begitu senangnya sama sinetron. Ya, kita mungkin nggak srek, ya boleh sih nonton, tapi yang nggak gitu-gitu amat gitu ya dengan sinetron itu. Kok kayaknya jadi hafal skenarionya semuanya gitu ya. Nah, kita nggak srek, tapi kemudian udahlah, yang kayak gitu diomongin, gak usah diomongin. Atau mungkin ketika kita melihat pasangan kita begitu asik dengan gadget, dengan medsos. Sekarang kan medsos itu dinikmati bukan cuman untuk anak muda saja, tetapi mungkin ya untuk kalangan yang lebih tua,
ya bermedsos gitu ya, ber-WA-an, mengirim berita-berita gitu, apa aja berita dikirim begitu ya. Nggak tahu yang berita zaman kapan karena peristiwanya hampir mirip, kirim juga itu ya. Terus kita nggak srek, misalkan sebagai anak kita nggak srek atau sebagai pasangan kita nggak srek, tapi kemudian kita bilang, oh udahlah, diomongin kayaknya bukan urusan penting-penting banget, malah jadi rame, jadi ribut, buat apa sih? Tapi Bapak Ibu Saudara, kita cermati deh, kita jujur sama diri kita ya. Ketika kita membiarkan ya, yang tidak cocok dengan hati kita, dengan yang gak srek itu kita biarkan, bukankah sebetulnya kita sudah mempunyai kekecewaan tersendiri terhadap pasangan kita atau terhadap anak kita atau terhadap orang tua kita? Itu adalah persoalan kecil yang tidak kita bereskan. Dan sedikit-sedikit persoalan kecil itu, sedikit-sedikit ketidaknyamanan kita, ketidaksrekan kita, yang kemudian kita bilang ya udahlah biarin, itu seperti kita punya barang yang kita lempar ke belakang atau yang kita selipkan di kolong ranjang misalkan. Kelihatannya nggak ada, tapi bendanya masih ada di kolong ranjang kita. Sedikit-sedikit terus tidak mau kita selesaikan, tidak mau kita bicarakan dengan alasan nanti takut ribut lah, nanti takut nggak nyaman lah, semua kemudian kita masukkan. Namanya kolong ranjang itu ada batasnya, kapasitasnya, penuh membludak ya. Namanya hati kita ada kapasitasnya. Ketika perasaan tidak nyaman itu terus kita tumpuk dan tidak kita selesaikan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Setelah jadi persoalan yang besar, ada sedikit pemantiknya di situ, meledaklah. Merasa bahwa memang kita itu tidak pernah bisa cocok satu dengan yang lain. Tunggu dulu. Dari mana ketidakcocokan itu berasal? Bukankah ketika keluarga itu dimulai, ya semuanya dimulai dengan ya hal yang baik, dengan cinta kasih. Kenapa tiba-tiba kita bisa mengatakan kayaknya kita udah nggak cocok? Karena persoalan kecil yang tidak kita bereskan. Ini membuat kita jadi sulit untuk mengatakan seperti tema kita, keluarga sehati. Seolah-olah ya kita menjalankan hidup keluarga, tetapi ya sudah sebagai fungsi dan kewajiban keluarga. Tetapi untuk sehati, untuk saling merasakan dan memaknai pasangan kita, anak-anak kita, rasanya susah. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ya bukan cuma sekedar persoalan yang gak diberesin, tetapi hubungan keluarga dengan Tuhan juga semakin jauh. Ya, kita tidak ada di dalam persekutuan keluarga yang erat dengan Tuhan, maka sudah pasti yang namanya sehati itu kita bilang ya itu idealnya kata Alkitab. Itu sesuatu yang indah untuk didengar sebagai pembelajaran, tetapi bukan sesuatu yang real bagi kami. Bapak Ibu Saudara, hati-hati karena Alkitab kita tidak pernah hanya menjadi sekedar buku teori. Alkitab kita, setiap firman Tuhan yang ada di dalamnya adalah sesuatu hal yang praktis. Artinya praktek kehidupan kita lah ya, yang diminta untuk sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Firman Tuhan ini bukan cuma sekedar menggambarkan hal-hal yang ideal, tetapi dalam firman Tuhan juga Tuhan tunjukkan, Tuhan tahu kesulitannya di mana. Tuhan tahu apa yang menjadi kendalanya, sehingga Dia meminta kita belajar dari firman Tuhan,
Supaya firman ini menjadi hal yang praktis yang bisa kita lakukan setiap hari dan setiap saat. Dan kalau kita hari ini bicara tentang sehati, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menasihatkan kepada dua orang yang disebutkan namanya di sini, Euodia dan Sintike. Apa persoalannya tidak dijelaskan di sini. Ya, kenapa mereka sampai ya dinasihati oleh Paulus supaya sehati sepikir, nggak dijelaskan. Tetapi kalau persoalan ini sampai kepada Paulus, posisi Paulus pada saat itu nggak ada di kota Filipi, saudara. Posisi Paulus itu ada di dalam penjara. Bayangkan, ya. Berarti persoalan antara kedua orang ini bukanlah persoalan yang kita bisa katakan persoalan yang sederhana. Berarti persoalan mereka sudah menjadi rahasia umum. Orang sudah tahu tentang keadaan mereka. Padahal dikatakan oleh Paulus, kedua orang ini, Euodia dan Sintike ini adalah orang-orang yang berjuang bersama-sama dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain. Berarti dua orang ini adalah dua orang yang luar biasa, saudara. Tapi kita lihat, dua orang yang luar biasa sekalipun juga bisa saja dalam posisi ya bertentangan satu dengan yang lain. Dua orang yang bersama-sama terlibat dalam pelayanan, dikatakan di sini pelayanan pekabaran Injil, bisa ternyata memiliki persoalan sampai Paulus menasehatkan sehati sepikirlah. Nah, ini menjadi cermin juga bagi kita, saudara, dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, artinya jangan kita hanya menganggap bahwa persoalan saya mah udah lebih berat deh, lebih susah deh daripada orang lain. Ya, saya pernah mengatakan saya bingung, saya heran. Ya, kalau soal punya masalah gitu ya, orang seringkali berlomba-lomba menunjukkan dirinya lebih bermasalah. Ya, lebih berat persoalannya. Kalau kita lihat di sini, ya, Euodia dan Sintike, dia punya persoalan sampai Paulus menasihatkan sehati sepikir. Mari kita belajar, ya, bagaimana sih sehati sepikir itu. Nasihat Paulus dalam ayat yang kedua dikatakan sehati sepikir dalam Tuhan. Hal yang paling penting, yang nomor satu, yang terutama ada di dalam kata dalam Tuhan. Tuntutan untuk sehati sepikir bukan karena supaya tampilan di luar orang tetap melihat kita baik-baik saja. Oh, bukan. Ya, hidup kita itu bukan hidup memakai topeng. Hidup kita itu harus hidup yang jujur. Beginilah kita apa adanya kita. Sehati sepikir bukan untuk sekedar tampilan pura-pura, tetapi harus menjadi natur atau hal alami yang keluar memang dari kebersamaan kehidupan kita. Dan oleh karena itu Paulus menekankan kata dalam Tuhan. Baik kehidupan pribadi masing-masing orang dalam Tuhan maupun juga kehidupan kebersamaan keluarga di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hal yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu terjadi, hidup pribadi kita terjadi, semua karena Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang membentuk kita. Hidup pasangan kita, hidup anak-anak kita terjadi bukan karena anak-anak kita terjadi, bukan karena kita. Oh, saya karena saya dan istri, atau saya dan suami, begitu sehingga lahirlah anak-anak kami, ya bukan. Tetapi karena Tuhanlah yang membentuk mereka dan mempercayakan mereka ke dalam pengasuhan saudara berdua. Sehingga kata dalam Tuhan menjadi penting untuk dipegang oleh setiap pribadi.
bahwa hidup kita masing-masing itu terjadi karena Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Oleh karena itu mari kita kembalikan apakah yang selama ini kita lakukan sudah betul-betul dalam Tuhan atau dalam ego dan kehendak kita pribadi. Mari kita perhatikan, tanya diri kita. Dan kalau kita melihat kebersamaan kita dalam keluarga, baik keluarga inti kita, keluarga karena hubungan darah maupun keluarga jemaat, bukankah ini juga terjadi karena ada dalam Tuhan? Betapa Paulus memandang dengan sangat penting pemahaman hidup dalam Tuhan ini. Dalam 9 ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai 9, 4 kali Paulus menyebutkan hal ini. Ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang ketujuh dikatakan dalam Kristus Yesus. Betapa Paulus menekankan hal ini, kenapa? Karena dalam banyaknya persoalan, kita seringkali tidak menjadi peka bahwa hidup kita sepenuhnya ada dalam Tuhan. Dan memahami bahwa kita ada di dalam Tuhan, itu juga menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah hal-hal yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Ayat yang ketujuh Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini hal yang penting, hal yang menjadi dasar untuk kita menyikapi setiap persoalan yang ada di dalam keluarga kita. Bahwa ketika kita bersama-sama hendak menyelesaikan persoalan-persoalan itu bukan semata-mata demi ya udah pokoknya biar semua baik, biar semua enak. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan itu adalah cara yang kita lakukan di dalam damai sejahtera. Itu yang harus kita alami lebih dulu, mencari damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Mengalami itu berarti kita mesti tunduk betul-betul sama firman Tuhan. Enggak ada cara lain untuk mengalami damai sejahtera Allah. Enggak ada cara lain untuk mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, artinya melampaui segala pemikiran kita, melampaui segala pertimbangan kita. Damai sejahtera yang kemudian bisa membuat kita menempatkan hati dan pikiran kita secara benar, secara objektif. Ini dimulai dikembalikan kepada kita masing-masing. Maukah kita menempatkan hidup kita dalam Tuhan, memeriksanya secara berkala, berefleksi bahwa betul-betul kita menyerahkan diri kita di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus berlatih supaya sehati sepikir. Sehati sepikir itu bukan barang jadi, terbentuk keluarga entah seperti hadiah pernikahan begitu jadi ada sehati sepikir, nggak ada. Kita diberi anugerah anak, lalu kemudian ada sehati sepikir langsung, nggak ada. Sehati sepikir itu harus dilatih. Bagaimana melatih agar kita bisa sehati sepikir di tengah persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga kita. Ayat yang ke-8, kita menata kelola pikiran kita. Ini hal yang sangat sehari-hari tapi juga menjadi tantangan kita. Pikiran manusia itu kadang kalau kita sudah pernah mengalami pengalaman yang buruk, pikiran kita cenderung lebih mudah berpikir yang buruk ketimbang yang baik.
Oleh karena itu Paulus meminta melatih pikiran kita, menata mengelola pikiran kita, ayat yang ke-8 ya. Apa yang mesti kita pikirkan? Paulus mengatakan semua yang benar. Kita hidup di dalam dunia yang kebenaran itu bisa menjadi abu-abu. Enggak salah-salah amat, tetapi juga kalau dilihat apakah itu 100% benar, ya ada enggak benernya juga. Tapi ya bisa benar, bisa enggak gitu ya. Nah, Paulus mengatakan untuk kita bisa sehati sepikir, pikirkan semua yang benar, bukan semua yang abu-abu. Apa itu benar? Pastinya semua yang benar adalah semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Pikirkan itu. Artinya itu jadi pegangan kita. Itu jadi alat untuk kita menilai setiap peristiwa. Bukan semata-mata kata perasaan kita, kata ego kita, tetapi kata firman Tuhan yang benar. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Artinya bahwa ya, Tuhan dipermuliakan enggak? Ya, semua yang mulia itu Tuhan dipermuliakan enggak sih? Kalau aku bersikap seperti ini, kalau aku mengambil langkah seperti ini, kalau cara hidupku seperti ini, Tuhan dipermuliakankah? Atau Tuhan justru sedang dipermalukan dengan sikapku yang seperti ini? Lalu kemudian semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, ini berkaitan dengan bagaimana sikap-sikap kehidupan kita. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang harus kita pikirkan lebih dulu. Mengelola pikiran kita dengan hal-hal seperti ini. Ini ibaratnya saringannya. Kita menyaring apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita menyaringnya dengan semua yang harus dipikirkan ini. Ini cara pertama untuk kita berlatih. Ya, kalau kita nggak kenal firman Tuhan, kita jarang membaca firman Tuhan, tentu ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi kalau kita memang menghidupi firman Tuhan, sudah pasti. Ya, proses ini menjadi proses yang kemudian akan berlangsung dengan alami di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Paulus melanjutkan bagaimana melatih supaya bisa sehati sepikir. Tentu kita harus belajar dari keteladanan. Keteladanan siapa? Ya kembali lagi, kalau dikatakan di ayat yang ke-9, Euodia dan Sintike itu harus belajar dari keteladanan Paulus. Nah, kalau kita belajar dari keteladanan siapa? Keteladanan setiap tokoh Alkitab yang telah diberikan kepada kita. Belajarlah bagaimana mereka menghadapi setiap persoalan. Dan kemudian melatih sehati sepikir itu juga berarti dengan sikap kita, hal yang kita lakukan. Apa itu? Ya, ada di ayat yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Yang ke-4, bersukacita. Sukacita kita seringkali hilang ketika ada hal yang tidak nyaman di hati kita. Ya, seolah-olah hidup kita semuanya jadi pahit, jadi serba tidak menyenangkan. Paulus mengatakan sikap kita yang pertama adalah bersukacitalah dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan itu nggak boleh dipenggal, ya, karena orang bisa saja mencari sukacita secara duniawi. Kita bisa melihat banyak orang yang ketika punya banyak masalah, kemana mereka lari? Mereka lari kepada minuman keras, alkohol, mereka lari kepada obat-obatan terlarang, zat adiktif. Kenapa? Karena pengen punya sukacita. Hidup terlalu berat, hidup terlalu pahit, hidup terlalu tidak menyenangkan. Saudara, itu hal yang keliru, karena Alkitab mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu tidak menyenangkan, maka sikapmu adalah larilah kepada Tuhan, carilah Tuhan, carilah damai sejahteranya. Itu yang perlu engkau usahakan.
sehingga sukacita itu kembali tumbuh dan hadir di dalam hidupmu. Lalu ayat yang kelima, sikapnya adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan untuk pamer, saudara, tetapi tantangan. Ketika kita punya masalah di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kebersamaan kita, bisakah kita tetap menunjukkan, melakukan kebaikan-kebaikan yang nyata sebagai perbuatan kehidupan kita? Paulus katakan, lakukan kebaikan hatimu. Tuhan sudah dekat. Atau di dalam tafsiran yang lain atau pemaknaan yang lain dari bahasa Yunani dikatakan Tuhan ada dekat. Tuhan hadir beserta. Jangan kau pikir Tuhan gak ngerti, jangan kau pikir Tuhan gak tahu dengan segala persoalan dalam hidupmu. Tetapi yang Dia inginkan adalah bagaimana kita tetap mengerjakan yang baik. Dan yang ketiga, sikap hidup kita adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir ada sih, ya. Tetapi kalau kata firman Tuhan jangan khawatir, itu berarti bahwa ketika khawatir itu hadir dalam hati kita, ketika khawatir itu hadir dalam pikiran kita, mari kemudian kita langsung mengambil tindakan dengan tunduk di dalam doa, menyatakan segala keinginan kepada Allah di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Artinya ucapan syukur bahwa ketika kita khawatir, Paulus mau bilang, coba deh bandingin apa yang kamu khawatirin dengan apa yang Tuhan sudah sediain buat kamu selama hari-hari yang sudah kamu lalui. Bandingin. Ya, itu kata Paulus dengan mengatakan dalam ucapan syukur. Ya, artinya kita melihat kembali Tuhan udah memelihara kok. Masa-masa sulit kita Tuhan hadir dan Tuhan bekerja kok, sehingga apa yang kita khawatirkan ke depan, ya Paulus katakan sikap kita adalah supaya kita sehati sepikir adalah mengganti khawatir kita ketika kita merasa khawatir dengan pikiran, ya ingatan bahwa Tuhan sudah memelihara kita jauh lebih luar biasa. Tuhan selalu sediakan jalan. Ketika kita khawatir, gantilah dengan doa dan permohonan yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khawatir ini bisa menjadi salah satu penyebab yang luar biasa keluarga tidak menjadi sehati. Ini yang harus diwaspadai, dan Paulus meminta di dalam nasihatnya supaya kita berlatih sehingga keluarga kita di dalam Tuhan, ya, menjadi keluarga yang sehati. Kita mesti mengingat bahwa yuk kita cari damai sejahtera Tuhan. Damai sejahteranya di dalam hidup kita pribadi dan di dalam kebersamaan kita. Kalau kita bicara mengenai keluarga sehati, ini berarti kita bicara tentang tanggung jawab kita juga setiap pribadi. Ini bukan hanya sekedar urusan suami yang dikatakan suami itu imam loh dalam keluarga. Jadi ini urusannya suami untuk bisa bikin keluarga sehati. Oh enggak, ya. Kita sebagai orang percaya, setiap kita sebagai anggota keluarga punya tanggung jawab yang sama. Ya. Anak-anak tidak bisa mengatakan ini tanggung jawab orang tua untuk membuat keluarga kita sehati. Saya si anak ikut aja. Nggak bisa, anak juga punya tanggung jawab kok di dalamnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, setiap pribadi. Bagaimana kita memakai apa yang Paulus sudah nasihatkan ini, mengelola kehidupan keluarga kita, ya, sehingga keluarga kita sehati sepikir. Bukan karena kita nggak punya masalah. Setiap keluarga punya persoalan, tetapi kita mau setiap ada persoalan kita selesaikan bersama. Setiap ada hal yang membuat kita merasa tidak cocok satu dengan yang lain, kita pikirkan di dalam semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Kita kembali pikirkan dan cerna itu bersama-sama. Karena kalau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, maka gak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Bersediakah kita tunduk dalam Tuhan?
untuk menjadikan keluarga kita sehati? Bersediakah kita senantiasa merindukan dan memohon dengan sangat damai sejahtera Tuhan menguasai, memelihara hati dan pikiran kita? Mari kita lakukan bagian kita, refleksi kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan berjalanlah di dalam tanggung jawab iman kita. Tuhan akan memampukan kita senantiasa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyatukan hati kami, ya Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami ingin bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, di dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana pemerintah kami berusaha untuk menanggulangi keadaan pandemi COVID yang akibatnya melanda segala sektor kehidupan. Kami mohon Tuhan, Kau berikan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga bisa mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat, membawa masyarakat bisa mengatasi kondisi pandemi ini. Kami juga pada saat ini hendak berdoa untuk masyarakat Indonesia di dalam rangka menyikapi COVID-19. Berikan kesadaran Tuhan, kesungguhan untuk menjaga kehidupan mereka dengan protokol kesehatan yang benar, sehingga keadaan masyarakat yang lebih terpelihara secara kesehatan boleh tetap berlangsung terjadi dan semakin baik. Kami juga mau berdoa untuk kondisi dari bangsa dan negara kami pasca pengesahan RUU Cipta Kerja. Tuhan, ada begitu banyak informasi yang beredar. Tolong Tuhan supaya kami semua sebagai masyarakat dapat mencerna dan dapat memikirkan manakah informasi yang benar, manakah informasi yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat situasi menjadi tidak kondusif. Tuhan, kami mohon biarlah RUU ini Engkau mampukan pemerintah untuk tetap mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan dari sekelompok orang tertentu saja. Berikan hikmat untuk masyarakat di dalam menerima keputusan yang sudah dibuat untuk undang-undang ini, supaya ya Tuhan, dari masyarakat juga bisa memberikan sikap yang tepat menyikapi keputusan pemerintah tersebut. Kami juga saat ini mau berdoa untuk warga
pasca bencana banjir bandang di Cicurug, Tuhan juga yang menolong di dalam proses pemulihan infrastruktur dan mampukan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia melalui GKI Cicurug untuk juga tetap dapat berperan serta di dalamnya untuk memberikan kepada masyarakat pertolongan yang membuat mereka juga bisa memiliki pembaharuan setelah bencana banjir tersebut. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan di GKI Cicurug di tengah pandemi ini. Tuhan tolong majelis jemaat sehingga kami bisa tetap melayani dengan memberikan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan di dalam GKI Cicurug. Tuhan berkati setiap kegiatan yang berlangsung online agar tetap dapat mengeratkan persekutuan jemaat Tuhan. Saat ini kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang di dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Saudari Dera, Bapak Sutio, Ibu Mimi Utami, Ibu Yani, Ibu Lina Eko Rahayu, dan juga masih ada yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami mohon Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang mereka di dalam proses pemulihan ini. Berkati keluarga yang menjaga dan merawat supaya mereka juga dapat dikuatkan senantiasa dan diberikan kesabaran. Kami juga mau berdoa untuk persiapan pernikahan dari Saudari Adin dan Saudara Kaleb yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober nanti. Juga untuk Saudara Ishak dan Saudari Orin pada tanggal 7 November. Kami mohon di dalam segala persiapan pernikahan ini Tuhan, Engkau yang menolong, menopang sehingga segala sesuatu boleh dipersiapkan dengan baik, terutama kesiapan spiritual mereka masing-masing sebagai anak-anak Tuhan untuk memasuki hidup pernikahan. Kami juga saat ini mau berdoa untuk umat Tuhan di dalam segala pergumulan akan pekerjaan, akan kehidupan, keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan bekerja di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tolong mereka Tuhan, jamah hati dan pikiran mereka sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Berilah mereka ketertundukan yang penuh kepada Tuhan dan mengalami Tuhan hadir, Tuhan bekerja, menolong dan menopang senantiasa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami hanya di dalam kemurahan Tuhan saja. Jadilah pada kami yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, kami bersedia untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas pembimbing kita diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat kekasih Tuhan, persembahan dapat dikumpulkan kepada majelis pendamping atau dimasukkan ke dalam amplop dan akan dibawa kembali pada saat kita beribadah di gedung gereja.
kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Agung, yang Maha Baik, terima kasih Bapa kan di dalam kehidupan kami ini, di dalam kami menjalani masa COVID ini, Bapa tetap menyertai kami. Di dalam kehidupan kami berkeluarga tetap Tuhan berkati kami. Di dalam pekerjaan kami Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah persembahan yang kami berikan ini kepadamu ya Bapa, agar kiranya menjadi persembahan yang harum di depan. Berkati juga para petugas yang akan mengelolanya, sehingga boleh memperlancar pelayanan di GKI Cicurug dan sekitarnya. Inilah doa persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang agung. Amin. Tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga yang bersehati dalam mendengar dan melakukan firman Allah. Kami siap untuk menjadi keluarga-keluarga yang bersehati dalam mendengar dan melakukan firman Allah. Terpujilah Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan keluarga kita. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa melingkupi kehidupan saudara. Kasih setia Yesus Kristus menuntun setiap langkah kehidupan keluarga saudara. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat agar hidup keluarga saudara senantiasa bersehati di dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ha